Baik, acara agenda diskusi Parwa Institute pada malam hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, narasumber yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga teman-teman peserta diskusi bioskop politik yang diselenggarakan oleh Parwa Institute. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bang Rendika Harsono selaku Ketua DPP Partai P3. Selamat malam Bang Rendika Harsono. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga sudah ada Bang Jansen Sitindaun dari Wasekjen DPP Partai Demokrat. Selamat malam Bang Jansen. Ya, selamat malam. Baik. Agnia Andini. Iya, baik. Selamat malam. Iya, selanjutnya juga sudah hadir dari Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia, ada Bang Taslim Tamang. Selamat malam, Bang Taslim. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, baik. Ada dua narasumber lagi yang masih dalam proses untuk bisa bergabung pada malam hari ini, tapi semoga tidak jadi persoalan. Kita akan memulai acara atau agenda diskusi kita pada malam hari ini. Tidak ada partai politik yang tidak pernah berkonflik. Dinamika partai menjadi suatu hal yang wajar dan diwajarkan. Alih-alih demi perbaikan partai, tak jarang mereka yang berjudi hanya demi merebut kursi. Rebut-merebut partai belakangan menjadi fenomena yang sepertinya ketinggalan zaman kalau tidak diikuti. Ketika partai politik hari ini kian sibuk dengan persoalan-persoalan internal partai, lantas bagaimana dengan persoalan rakyat? Siapa yang harus menjawab? Menjadi topik yang menarik untuk kita kaji secara bersama. Friksi yang terjadi di tubuh partai politik tentu berdampak besar tidak hanya bagi partai tersebut, tapi juga masyarakat dan juga keutuhan negara. Malam hari ini bersama Parwa Institute kita akan mengulas dinamika friksi parpol, siapa yang beruntung. Tentunya dengan narasumber yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini, dan juga penanggap dari Direktur Eksekutif Parwa Institute ada Bang Jusrianto. Untuk memulai agenda diskusi pada malam hari ini, saya akan memulai dengan pertanyaan sederhana. Kira-kira setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini, sulit untuk kita melihat sebagai kebetulan ketika perpecahan internal berulang kali terjadi pada partai-partai politik di Indonesia, baik itu PKB, P3, PAN, PKS, bahkan belakangan Demokrat juga menyusul dengan konflik kudeta yang terjadi. Kira-kira saya ingin tahu bagaimana tanggapan narasumber kita pada malam hari ini terkait konflik internal partai politik yang hari ini terus menjadi konsumsi masyarakat. Mungkin untuk pertama kalinya saya ingin Bang Jansen Sitindaun terlebih dahulu untuk memaparkan tanggapannya pada malam hari ini. Gelora ini Taslim. Iya, Bang Jansen dipersilahkan. Kita ini terakhir aja sebenarnya. Kalau kita yang pertama harusnya nanti, karena saya sebutkan sebagai satu partai yang berkonflik. kalau kita yang pertama nanti keluarnya duluan juga, itu dia. Oh gitu, jangan Bang, kita harus tunggu sampai akhir. Bagaimana Bang Jansen kira-kira menanggapi maraknya konflik di internal partai politik hari ini, Bang Jansen? Ya, yang pertama tentu kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Parwa Institute begitu yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara diskusi kita pada malam hari ini. Yang kedua, terima kasih kita panjatkan begitu kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga di tengah pandemi, ya di tengah ancaman pandemi ini kita semua masih diberikan wajah-wajah yang ceria begitulah. Jadi baik. Di luar sana banyak yang jauh lebih tidak ceria dari kita begitu. Siap. Walaupun mereka sedang tidak berkonflik begitu dia. Ya. Saya akan memulai ini pemaparan langsung ya. Jadi
ini gimana ini formatnya nih? Saya menjelaskan dulu ya, atau gimana Andini? Iya, boleh Bang, langsung dijawab Oke. pertanyaan tadi juga boleh, atau mungkin ada prolog-prolog yang ingin Bang Jansen sampaikan juga kami persilahkan. Ya, karena ini diskusi ya, memang harus agak ilmiah sih. Kalau di Baik. debat di TV ya memang kan 1-2 menit begitu ya. Jadi Siap-siap Bang. sambil menunggu teman-teman yang lain masuk begitu, saya mungkin memulai aja dulu ya. Jadi Siap Bang. pertama begitu, ini kan judulnya kan friksi partai politik ya. Jadi saya coba-coba cari begitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia begitulah ya, apa artinya friksi ini. Dengan memahami kemudian arti friksi, baru kemudian kita bisa berdiskusi kan begitu. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita pakai begitu, friksi ini memiliki arti pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat begitu. Itu arti pertamanya begitu. Arti keduanya itu perpecahan. Itu mungkin kalau melihat narasi awal yang tadi disampaikan oleh Andini begitu, mungkin terjemahan yang kedua itu lebih tepat diskusi kita pada malam hari ini begitulah, perpecahan atau konflik begitu. Jadi, pertanyaannya kemudian ya, perpecahan atau konflik di internal partai politik di Indonesia ini baru-baru ini saja terjadi atau memang sejak dulu sudah ada begitu? Kan itu dia. Jadi karena memang kalau kita bicara organisasi begitu, organisasi apapun itu ya, termasuk partai politik ya, konflik dan damai itu merupakan sesuatu yang inheren begitulah. Jadi tumbuh kembang partai atau organisasi ya sering beriringan dengan konflik, bahkan perpecahan, baik dengan cara-cara yang lembut begitu ataupun cara-cara yang keras. Jadi jangankan partai politik atau organisasi, rumah tangga saja begitu yang dipersatukan Tuhan ya, itu banyak yang bubar kok. Itu apalagi partai politik. Itu yang kita tidak memanggil peran serta Tuhan begitu untuk kemudian mengawinkan kita dengan organisasi itu. Jadi itu makanya sekali lagi organisasi atau partai politik begitu ya, kadang memang tumbuh dan berkembang itu ya beriringan dengan konflik dan perpecahan, baik yang soft ya ataupun yang keras. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, apa kejadian konflik atau perpecahan atau dinamika di internal partai ini baru terjadi baru-baru ini saja. Nah, coba kita mundur ke belakang begitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah Andini kamu jurusan ilmu apa dulu Andini? Ilmu politik bukan? Saya HI Bang. Oh HI ya. Semoga bacaan kamu sudah luas sampai ke belakang begitulah. Misalnya ya. Dulu ada namanya organisasi Syarikat Islam. Kemudian jadi Partai Syarikat Islam Indonesia begitu, yang didirikan oleh Pak Hos Cokroaminoto. Kalau Pak Hos Cokroaminoto ini salah satu cicitnya itulah Maya Ahmad sekarang itu, Maya Estianti itu. Nah, ini adalah Raja Jawa tanpa mahkota begitu. Nah, ini kebetulan lulusan alumni Airlangga di Surabaya begitu. Saya sudah datang ke rumah beliau yang ada di Surabaya itu. Tempat bermukimnya dulu Soekarno, kemudian Muso, ya, termasuk Mbah Kartosuwiryo dan lain segala macam begitulah. Jadi itu makanya kemudian julukan beliau adalah Raja Jawa tanpa mahkota. Jadi ini cerdas sekali nih, Hos Cokroaminoto ini cerdas sekali itu loh. Pertanyaannya kemudian ya, Partai Syarikat Islam itu ada tidak konflik di dalamnya? Ada tidak perpecahan? Ada. Itu makanya dulu dikenal ya SI Merah ya, yang di dalamnya itu eksponennya ada Semaun, kemudian ada Darsono, ada Alimin begitulah. Ya. Ada SI Merah, kemudian ada SI Putih yang tetap dipegang oleh Hos Cokroaminoto berserta dengan Pak Agus Salim dan lain-lain begitu. Itu makanya tahun 24 kemudian SI Merah itu menjadi Sarekat Rakyat namanya. Itu dirubah oleh teman-teman grup Semarang tadi itu. Faksi Semarang begitulah dia. Ada satu faksi Surabaya, ada satu faksi Semarang. Nah, jadi sejak tahun 20-an sudah ada itu. Friksi atau konflik itu. Itu dia. Kemudian misalnya kalau kita berpindah lagi misalnya ke PKI misalnya, ini kan partai paling solid ini. Tahun 26 pun ya Tan Malaka dan Alimin ya itu konflik juga. Itu soal pemberontakan di Sawalunto.
Karena ketika itu TAN beranggapan ini belum siap, ini rakyat belum siap untuk melakukan masa aksi begitulah. Belum siap ini. Pasti gagal kita kalau ingin melakukan pemberontakan begitu. Konteksnya ketika itu jangan dimaknai PKI 48 atau 65 ya. Itu memang murni untuk meruntuhkan kolonialisme itu. Itu. Jadi gerakan perlawanan atau gerakan pemberontakan PKI 26 di Sawah Lunto itu juga ada friksi. Itu makanya kemudian tahun 27 TAN ya membentuk PARI namanya, Partai Republik Indonesia. Nah, di Bangkok itu. Tidak berhenti di situ, tahun 48 Tan Malaka mendirikan Partai Murba. Oke. Nah, itu dia. Jadi artinya ini kalau kita bicara PKI. Nah, ini kan sudah berpindah pendulum kita ini spektrum. Dari tadi Partai Islam dalam tanda kutip ya, kemudian kita pindah ya walaupun ini tidak terlalu tepat sebenarnya pemaknaan ini, tapi secara umum ke partai kiri lah begitu. Jadi mau di kanan ya, yang dalam tanda kutip itu sangat dekat dengan agama begitu. Agama itu kan menghindari konflik. Itu dia. Jikapun ada konflik begitu kita selesaikanlah begitu dengan pendekatan agama yang sangat dingin begitu. Syarikat Islam saja ada itu. Itu SI merah sama SI putih begitu. Yang kemudian SI merah menjadi Syarikat Rakyat begitu. Termasuk di PKI ada. Itu. Kemudian kita pindah agak ke tengah sedikit begitu. Pendulumnya begitu. Misalnya partai-partai nasionalis, PNI juga pernah ada friksi. PNI Ali Sostro Amijoyo dengan PNI Surahman. Baik. Itu. Bahkan ketika pemilu 99 yang ada 48 partai itu, PNI banyak sekali itu. PNI Marhainisme-nya Suryadi, PNI Marhainisme-nya ini macam-macam. Macam-macam. Artinya dari kanan tadi ya Syarikat Islam kita pindah ke kiri, PKI begitu ke tengah begitu ya. Atau Masyumi misalnya. Kita kasih contoh lagi Masyumi misalnya. Karena ketika itu ada debat di internal Masyumi dengan faksi NU begitu soal pengisian jatah Menteri Agama begitu di kabinet Wilopo ya. Itu tahun 52 sampai 53 ya. Ya, itu puncaknya sih walaupun di dalam sudah banyak dinamika itu. Ya. NU kemudian keluar dari Masyumi. Itu makanya di tahun 55 itu Masyumi dengan gambar partai sendiri, NU dengan gambar partai sendiri karena mereka sudah memisahkan diri. Itu. Jadi di tahun 55 itu PNI yang jadi juara dengan 8 juta sekian suara, Masyumi 7 juta sekian suara, NU 6 juta sekian suara, PKI 6 juta sekian suara, PKI nomor 4. Mungkin kalau ketika itu ya NU tidak keluar dari Masyumi ya sejarah akan menulis berbeda begitu. Karena sampai hari ini kemudian ya sejarah itu menulis yang kemudian banyak digaungkan oleh pengamat, Partai Islam tidak akan pernah juara dalam pemilu di Indonesia katanya. Kalau kita lihat angka begitu, PNI itu 8,4 juta tahun 55 itu juara 1. Juara 2-nya Masyumi 7,9 juta. NU-nya 6,9 juta. Jadi kalau tadi Masyumi gabung dengan NU 7,9 tambah 6,9 ya, maka 14,8 juta. Itu dia. Tetapi karena tahun 52, 53 itu mereka pisah begitu, ada friksi, ada konflik di dalam begitu ya. Ya kemudian akhirnya tahun 55 itu mereka berangkat dengan gambar partai yang berbeda begitulah. Dan hasilnya kembali lagi kelompok nasionalis yang menang, walaupun sangat tipis, 8,4 ke 7,9 itu kan hanya beda lebih kurang 500.000 suara itu, setengah juta suara lah itu. Itu kalau kita bicara friksi atau konflik di masa sebelum kemerdekaan, termasuk di masa Orde Lama begitu dia. Aku masih punya waktu apa enggak ini atau ya, masih panjang masalahnya ini? Penjelasan ini bisa panjang begitu dia. Iya, mungkin bisa dipersingkat aja Bang Jansen untuk bagaimana tanggapan Bang Jansen terkait dengan konflik partai hari ini. Bukan soal konflik partai hari ini, itu yang aku katakan tadi. Kalau bicara konflik begitu, ya, bukan hanya di partai politik, di organisasi manapun, ya, yang mengumpulkan begitu banyak orang, banyak isi kepala begitu, ya, konflik itu hal yang biasa begitu dia. Tinggal persoalannya kan cara-caranya itu lembut atau cara-cara keras kan begitu. Nah,
termasuk soal penyelesaian konflik sebenarnya di undang-undang partai politik yang baru yang sekarang ini dipakai. Ini juga sudah ada begitu. Makanya aku katakan tadi apa namanya itu waktuku ini masih panjang apa tidak begitu. Kalau tidak aku masuk dan aku butuh waktu setengah jam lagi begitu. Karena ini aku kalau ilmu politik ini bukan keahlianku begitulah Andini. Tetapi kalau soal hukum itu memang apa mayorku begitulah. Jadi kuliah hukum itu makanya aku katakan kalau memang harus berpindah ke teman yang lain dulu silahkan begitu ya. Kalau memang tetap aku begitu aku minta waktu tambahan. Ya baik 10 menit lagi Bang Jansen untuk sesi Bang Jansen untuk yang pertama. Itu dia. Jadi pertanyaannya kemudian sekarang ya. Kalau kemudian terjadi konflik begitulah, ada dinamika di internal partai politik ya. Kira-kira negara atau pembentuk undang-undang punya solusi apa untuk menyelesaikannya kan begitu? Apakah jalannya harus perceraian seperti rumah tangga? Itu dia. Bahkan kalau kemudian kita masuk misalnya ya ke jenis persoalan perkara privat rumah tangga begitu, indikasi perempuan atau si laki-laki meregister perkara perceraian itu di pengadilan, peraturan Mahkamah Agung itu imperatif terang dan jelas mengatur hakim tidak boleh langsung masuk ke pokok perkara tuh. Harus ada proses mediasi dulu dan itu bisa berbulan-bulan dan yang memimpin langsung adalah hakim kan begitu dia. Di undang-undang partai politik kita ini bagaimana mengatur soal ini? Itu karena memang sebuah keniscayaan kemudian ya apa namanya itu kita menghapus begitu kosakata konflik ya atau dinamika begitu atau faksionalisasi di dalam partai politik itu dia. Karena itu apa pasti akan selalu ada begitulah ya. Tentu di setiap partai akan berbeda-beda itu. Ada konfliknya soal ideologis misalnya, ada konfliknya soal bagi-bagi jabatan ya. Ada konfliknya misalnya soal perbedaan pandangan dan lain-lain begitulah. Jadi karena konflik ini memang tidak bisa dilepaskan ya dari institusi partai politik, sekaligus untuk menjaga kedaulatan dan otonomi partai politik ya. Ini kata kuncinya. Konflik tidak bisa dilepaskan dari partai politik, tetapi di sisi lain ya, parpol ini kan harus dijaga juga kedaulatan dan otonominya. Betul. Dari intervensi pihak eksternal begitulah ya. Baik. Penumpang gelap dalam tanda kutip. Karena konflik itu saja sudah buat panas begitu, apalagi ada penumpang gelapnya. Itu makanya Undang-Undang Partai Politik kita nomor 2 tahun 2011 ya. Itu mengharuskan semua partai politik di Indonesia wajib membentuk organ baru. Itu dia. Dan ini harus ada di anggaran dasarnya. Baik. Bahkan dikatakan undang-undang itu, kalau organ baru ini tidak ada, maka dia tidak disahkan menjadi badan hukum. Itu. Organ apa itu? Namanya Mahkamah Partai. Itu. Namanya Mahkamah Partai. Jadi kalau kemudian kita mengakui eksistensi Mahkamah Partai di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, ya, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia hari ini adalah sistem kekuasaan kehakiman dengan konsep 3 menara. 1 menara Mahkamah Agung yang memang sejak zaman kolonial sudah ada begitu. 1 lagi Mahkamah Konstitusi yang sejak pasca reformasi dia berdiri. 1 lagi namanya Mahkamah Partai Politik yang berdiri sejak tahun 2011. Artinya eksistensi Mahkamah Partai Politik ini sebenarnya sudah ada hampir 10 tahun. Sudah ada hampir 10 tahun. Pertanyaannya kemudian, ya, jenis-jenis konflik apa saja itu yang menjadi kewenangan kompetensi absolut Mahkamah Partai untuk memeriksanya. Nanti baru kita lihat konflik-konflik yang ada di luar ini masuk tidak, itu loh. Menjadi salah satu problem yang diatur di undang-undang kan begitu. Ada 6. Itu imperatif diatur itu. Jadi pertama itu perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Itu. Karena konflik ini jangan hanya dilihat di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Bisa juga di DPD, bisa juga di DPC. Contoh misalnya partai-partai itu kan mengenal itu mekanisme 5 tahunan juga di internalnya. Kalau di Demokrat di tingkat DPC itu namanya muscap, musyawarah cabang. Kalau di tingkat DPD namanya musda begitu, atau nama yang sejenis lah. Misalnya terjadi muscap di kabupaten tertentu begitu, terpilihlah si A menjadi ketua DPC yang baru. Yang kalah itu tidak terima. Artinya ini kan perselisihan berkenaan dengan kepengurusan begitu. Baik. Yang kalah itu kalau tidak puas, ya silahkan membawa itu ke Mahkamah Partai. Itu dia.
Kemudian pelanggaran terhadap anggota. Nah, pelanggaran terhadap anggota ini juga menjadi kewenangan Mahkamah Partai. Kemudian pemecatan itu loh tanpa alasan yang jelas. Itu orang dipecat itu juga kan kadang bisa menimbulkan konflik kan begitu. Betul. Nah, pemecatan tanpa alasan yang jelas ketimbang ribut-ribut kau di luar begitu. Nah, kau datang ke Mahkamah Partai. Itu minta keadilan ke sana begitu. Biar persoalan pemecatanmu itu diperiksa ulang. Oke, baik. Kemudian keempat itu penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan. Ya, tentu kalau kita bicara hukum administrasi, ya, yang punya kewenangan itu adalah orang yang punya jabatan. Jadi nggak bisa semau-maunya sekarang ketua DPC, ketua DPD, ketua DPP kepada anggota partai. Nah, jikapun dia semau-mau begitu, ada Mahkamah Partai, lembaga yang akan memeriksa. Kemudian baik. Kelima itu pertanggungjawaban keuangan. Ini juga sering jadi masalah. Nah, misalnya partai tertentu dapat dana cash bank begitu atau banpol begitulah di tingkat pusat, bantuan partai politik. Walaupun nilainya tidak terlalu besar ya. Dulu itu pernah berpuluh tahun itu hanya 106 perak per suara begitu. Jadi lebih mahal satu batang rokok ketimbang satu suara. Kalau sekarang sudah 1.000 rupiah lah begitu per satu suara begitu. Jadi kalau kemudian kader melihat ada persoalan pertanggungjawaban keuangan yang bermasalah, bawa ke Mahkamah Partai. Baik. Jangan ribut ngomel di luar begitu. Udah lebih jago dia seperti tukang audit begitu. Ah, itu dia. Oke. Kemudian yang terakhir itu keberatan terhadap keputusan partai. Ah, keberatan terhadap keputusan partai. Misalnya kamu Andini menjadi kader partai politik tertentu. Kamu merasa aku sudah puluhan tahun jadi kader di sini. Pantas aku ini sebenarnya ini didukung menjadi calon bupati di kabupatenku ini. Belum lagi surveiku bagus. Tiba-tiba partai misalnya menjatuhkan rekom atau B1 KWK itu ke pihak lain. Bukan ke kamu begitu. Artinya kan kamu keberatan terhadap keputusan partai. Timbang kau buat konflik di dalam, ribut di luar, ya, datang ke Mahkamah Partai. Baik. Itu. Jadi pembuat undang-undang begitu. Karena yang buat undang-undang juga kan semua partai politik yang buat undang-undang di parlemen. Ya. Telah mengkaji, memang 6 masalah inilah yang selama ini sering menjadi sumber konflik di internal partai. Itu. Jadi biarlah Mahkamah Partai yang bersangkutan yang memeriksanya. Bukan pengadilan negeri. Baik. Karena pengadilan negeri belum tentu dia memahami kultur partai politik. Karena tiap partai politik di Indonesia ini beda-beda cara penyelesaiannya, beda-beda kulturnya. Baik. Itu. Jadi hakim pengadilan negeri hari ini dilarang memeriksa soal-soal yang kaitannya dengan konflik partai politik. Nah, karena tidak lebih mengerti mereka ketimbang partai itu sendiri menyelesaikan persoalan di dalamnya. Belum lagi ditambah, ya, Mahkamah Agung juga tidak kekurangan perkara. Bahkan perkara yang ada di mereka itu bertumpuk. Dalam 1 tahun aja tidak bisa mereka selesaikan. Kalau masuk lagi misalnya persoalan partai ke tempat mereka, orang demo di kantor PN itu begitu, nggak jalan perkara yang lain kan begitu dia. Nah, jadi apa namanya itu mengacu kepada apa yang aku sampaikan tadi itu sejak tahun 2011 ya, Mahkamah Partai itu menjadi ya salah satu syarat mutlak yang wajib dibentuk di partai politik manapun di Indonesia. Baik yang berdiri sebelum 2011 atau setelah 2011. Nah, misalnya seperti partainya Bang Taslim begitu, partainya Bang Fahri begitu, Gelora misalnya. Itu wajib ada tuh. Kalau enggak mungkin berbadan hukum. Orang ini perintah undang-undang begitu dia. Jadi Mahkamah Partai inilah yang kemudian hari ini diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan konflik dinamika partai politik. Baik. Nah, itu dia. Jadi, terus kita mau diskusi apa lagi? Iya. Baik, Bang Jansen, terima kasih. Jadi intinya kalau dari sudut pandang Bang Jansen bahwa friksi yang terjadi dalam tubuh internal partai politik itu menjadi suatu hal yang wajar dialami oleh tidak hanya partai politik, bahkan semua organisasi juga kalau kita tarik ke belakang juga partai-partai sebelumnya juga mengalami friksinya masing-masing. Yang menjadi catatan dari Bang Jansen adalah hari ini perlu adanya solusi dari 6 persoalan yang kemudian sering terjadi
terjadi atau menimbulkan konflik di dalam internal partai. Itu tanggapan dari Bang Jansen hari ini. Selanjutnya saya ingin bergeser terlebih dahulu ke Bang Rifki Karsayuda selaku anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Setelah Demokrat kita beralih ke PDIP. Selamat malam Bang Rifki Karsayuda. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rifki, semoga malam hari ini kita bisa berdiskusi dengan semangat karena sepertinya mengulas terkait dengan dinamika friksi partai politik, siapa yang beruntung. Tentunya masing-masing partai pernah mengalami dinamikanya masing-masing, baik itu di internal dan di eksternal partai. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Rifki terkait dengan dinamika atau friksi partai politik hari ini yang terus menjadi konsumsi masyarakat, Bang Rifki? Iya, Huntington itu pernah menulis satu buku yang menjadi rujukan hampir semua pembelajar dan sarjana ilmu politik, terutama mereka yang mengambil tesis dan disertasi terkait dengan partai politik. Huntington memperkenalkan tentang pelembagaan partai politik atau yang dalam bahasa lain kita sering sebut dengan institusionalisasi partai politik. Institusionalisasi partai politik itu kan satu istilah yang digunakan oleh para sarjana politik untuk mengukur kekokohan satu partai politik dalam menjalankan fungsinya baik sebagai organisasi, yang kedua partai politik sebagai bagian dari pemerintahan, tentu pemerintahan dalam arti luas, eksekutif, legislatif, bahkan sebagian juga mensupport pada lembaga-lembaga yudikatif karena dalam konteks konstitusi kita lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial misalnya, yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga membutuhkan disupport dari partai politik, kendati secara formal dia harus melepaskan embel-embel partai politik karena supportingnya dari lembaga kepresidenan, dari DPR dan seterusnya. Termasuk fungsi partai politik dalam konteks elektoral. Nah, salah satu dimensi yang diukur dalam konteks mengukur institusionalisasi partai politik itu adalah dimensi kesatuan dan perpecahan atau friksi. Semakin partai politik itu mampu bertahan, memanage partainya, yang tentu partai itu dari embrio sebelum lahir dan lahirnya sangat rentan perpecahan, karena di dalamnya banyak faksi-faksi di dalamnya. Partai-partai yang dalam tanda kutip sudah lama seperti kami misalnya PDI Perjuangan, Golkar, P3, itu kan lahir dari satu kebijakan fusi partai politik tahun 1971 yang dibikin oleh Orde Baru untuk menyederhanakan jumlah partai politik agar jumlah partai politik kala itu hanya ada 2 dan satu golongan karya gitu. Dan fusi itu kebijakan yang sangat top down yang dalam tanda kutip memaksa faksi-faksi yang ada dalam dinamika dan tubuh politik Indonesia kala itu untuk kemudian bergabung dalam PDI, kemudian bergabung juga dalam P3 dan dalam golongan karya. Dan karena itu pengelolaan organisasi termasuk bagaimana pengelolaan partai politik di pemerintahan dan bagaimana parpol menghadapi dinamika elektoral terkait dengan kesatuan dan perpecahan itu disepakati oleh para sarjana politik sebagai salah satu indikator seberapa kokoh partai itu bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan untuk mempertahankan kesatuannya, kendati tentu kesatuannya tidak mungkin bulat karena tadi di dalamnya banyak sekali faksi-faksi yang ada dan banyak kepentingan yang ada di dalamnya, maka partai politik diyakini bisa menginstitusionalisasikan diri sebagai bagian dari satu organisasi politik yang modern. Nah, tadi Bung Jansen sudah bercerita panjang kepada kita soal sejarah ya. Saya kira sejarah itu kan menjadi cermin bagi kita memandang masa kini dan masa depan. Dan apa yang Bung Jansen ceritakan itu kan partai-partai yang sejak asal mula pada saat zaman pra-kemerdekaan dan kemerdekaan pun sebetulnya sudah terjadi friksi yang sangat kuat. Bahkan friksi itulah yang kemudian melahirkan misalnya kebijakan dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Karena Bung Karno kala itu
meyakini dengan demokrasi yang sangat liberal, di mana partai-partai kemudian lebih mengedepankan kepentingannya, kita punya sistem presidensial tapi kemudian berbau parlementer, karena kala itu kita punya banyak sekali perdana menteri, dan perdana menteri gonta-ganti, ada yang cuma hitungan bulan kala itu, yang juga dikontribusi atas perpecahan dalam tanda kutip ya, atau perbedaan pandangan yang sangat ekstrim dari partai-partai politik yang kemudian merubah haluan kita. Dan itu dicatat dalam sejarah kita yang mengeluarkan dekret presiden tahun 55 itu. Nah, pasca reformasi kondisinya tidak kalah dinamis ya terkait dengan friksi partai ini. PDI Perjuangan ini sendiri kan lahir dari friksi dari PDI Suryadi dan kemudian PDI yang mempertahankan hasil kongresnya di Surabaya yang memilih Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Yang kemudian pada saat pasca reformasi kami tambah kata perjuangan. Kemudian membedakan badan hukum kami dengan badan hukum PDI yang lain gitu. Dan pada saat kongres di Semarang misalnya juga ada dinamika yang kemudian melahirkan friksi di tubuh PDI Perjuangan dengan misalnya munculnya PNBK yang diketuai oleh Mas Eros Jarot gitu. Dan apakah itu korelatif dengan penguasaan rezim atau tidak gitu? Karena sekarang ini kan Andi ini mungkin akan setelah ini akan bertanya apakah kemudian sebutlah misalnya yang paling baru ini kan upaya untuk dalam tanda kutip melakukan kongres luar biasa terhadap Partai Demokrat kira-kira gitu. Saya pernah ditanya oleh rekan-rekan media Bang Jansen, sejauh mana kontribusi rezim gitu terkait dengan KLB di Deli Serdang. Saya bilang kami ini nggak berkepentingan urusan itu. Belanda masih jauh 2024 dan kita nih happy-happy aja sama Bang Jansen dan kawan-kawan. Saya di DPR RI itu dengan fraksi Demokrat tuh kayak saudara gitu. Dan sekarang ini oposisi yang dibangun oleh Demokrat, oleh PKS tuh oposisi yang yang berkeadaban dalam menurut pandangan kami gitu. Yang kami masih bisa bicara dalam satu meja dan masih bisa mentransformasikan dialog. Jadi PDI Perjuangan yang seringkali dianggap sebagai simbol rezim tidak punya kepentingan terkait dengan itu. Dan kami membuktikan tugas partai kami yang duduk sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yasona Lawli, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum, itu memutuskan basisnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan karena itu saya kira saya juga lihat bagaimana pernyataan Mas Ahaye menanggapi keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang merepresentasikan pemerintah sebagai keputusan yang objektif dan adil. Terakhir Andini, yang ingin saya katakan terkait dengan friksi partai politik ini, saya kira friksi ini kemudian dalam banyak pelajaran ya yang tadi disebutkan oleh Bang Jansen, oleh saya gitu, itu membuat kemudian partai politik itu sebagian besar justru kemudian jauh lebih adaptif untuk kemudian melakukan pengelolaan di internal dan eksternalnya. Saya melakukan riset kecil-kecilan itu terhadap beberapa partai politik yang yang kemudian tetap kokoh pasca dicoba melakukan friksi gitu ya. Ambil contoh misalnya Golkar kan pernah, kemudian P3 juga pernah, ada P3-nya Surya Dharma Ali, kemudian ada Gus Romi gitu. Biasanya dalam momentum kongres, muktamar atau munas gitu, itu biasanya adaptasi pertama yang dilakukan adalah melakukan adaptasi di ADART partai. Dan ADART partai itu sedemikian rupa nanti akan mengatur agar kemudian kemungkinan lahirnya friksi itu sangat kecil untuk dilakukan. Kendati kritik terhadap adaptasi itu adalah semakin sentralistisnya kekuasaan di partai politik. Tapi ya partai politik ini kan institusi demokrasi yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai institusi demokrasi, institusi yang paling tidak demokratis justru gitu. Tapi memang partai politik punya karakter sendiri untuk mempertahankan itu, karena kami tahu betul bahwa di dalam tubuh kami itu banyak sekali faksi, dan karena itu dalam faksi yang banyak itu kita harus meminimalisir kebisingan-kebisingan yang tidak perlu untuk mencapai tujuan dari partai politik itu sendiri, memenangkan
mendengarkan suara rakyat, memastikan pemerintahan kita rebut untuk melakukan public services dan mewujudkan cita-cita kita semua sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya kira itu respon awal saya terkait dengan friksi partai politik, sekaligus menegaskan sikap PDI Perjuangan terhadap banyak pertanyaan terkait dengan friksi tubuh partainya Bang Jansen beberapa waktu yang lalu. Oke, Bang Rifki. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Jadi Bang Rifki, kira-kira ketika kita mengulas terkait dengan friksi yang terjadi dalam internal partai politik, kira-kira ketika ada partai politik yang berkonflik, kalau tadi dari penjelasan Bang Rifki juga, kira-kira siapa yang diuntungkan dari adanya konflik di masing-masing internal partai, Bang? Apakah mungkin ada pertimbangan bahwa ketika satu partai mengalami konflik akan menjadi keberuntungan bagi partai yang lain, karena ketika ada konflik maka trust masyarakat kepada partai politik tersebut menurun dan lain sebagainya. Kira-kira untuk menjawab siapa yang diuntungkan ketika terjadi pergolakan dalam suatu internal partai, kira-kira siapa, Bang Rifki? Saya percaya konflik itu asalnya ada dua. Ada konflik yang alamiah yang memang harus melahirkan konflik, dan konflik yang diciptakan. Baik. Dan dalam politik konflik yang diciptakan itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, kendati mungkin publik sangat sulit untuk kemudian mengusut dan membedakan mana konflik yang alamiah dan yang diciptakan. Dan yang terpenting sebetulnya bagaimana melakukan mitigasi dan penanganan terhadap konflik ya. Dan menurut pandangan saya, konflik itu justru mendewasakan partai politik. Dan pada sisi yang lain kadang-kala juga membesarkan partai politik. Karena dengan konflik kemudian partai politik mendapatkan arus atau mainstream pemberitaan yang sangat besar gitu. Tapi kalau Demokrat saya kira bukan karena itulah. Karena kan pemilu masih jauh sekali lagi gitu. Kalau ini kejadiannya nanti 2023, Bang Jansen setiap detik masuk TV, itu korelatif terhadap elektabilitas. Sekarang korelatif karena banyak sekali juga lembaga-lembaga survei yang melakukan survei, baik terkait dengan elektabilitas partai maupun calon presiden. Tetapi sekali lagi, Belanda masih jauh, dan karena itu kita masih bisa lah siul-siul, kita masih bisa tebang-tebang bambu untuk bikin bambu runcing gitu. Tidak perlu terlalu cepat untuk menafsirkan ini sebagai bagian dari kontestasi 2024. Sekian ini ya. Oke, baik, terima kasih Bang Rifki. Hancur Pak Dewan. Kesenggol dua kali Bang Jansen pada malam hari ini. Baik, masih ada 3 narasumber lagi pada malam hari ini. Saya ingin geser ke Bang Rendika Harsono, selaku Ketua DPP dari Partai P3. Selamat malam Bang Rendika Harsono. Ya, malam, Mbak Agni. Iya, Bang, bagaimana tadi 2 narasumber kita sudah mengulas panjang terkait dengan dinamika friksi partai politik, sejarah terjadinya pergolakan dalam internal partai dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dalam pandangan Bang Rendika sendiri terkait dengan friksi yang terjadi dalam partai politik hari ini, bagaimana Bang Rendika? Ya, terima kasih Mbak Agni. Tadi saya mendengarkan betul penjelasan Bang Jansen itu dengan Bang Rifki ya. Itu memang korelasinya erat sekali dengan pengalaman dan perjalanannya P3 selama ini. Karena dari definisi friksi itu pastinya itu menjadi arti yang sangat luas bagaimana proses perjalanan suatu partai politik itu menjadi kaya. Kaya dalam hal organisasi maupun bagaimana jaringan-jaringan itu berkembang secara organik. Nah, memang P3 ini kalau kita lihat perjalanannya kaya akan kompetisi tersebut, kaya akan friksi-friksi tersebut. Jadi sejauh kami dari internal P3 pastinya kami sudah melihat mana yang menjadi nilai manfaat dan bukan menjadi nilai manfaat dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Jadi perlu digarisbawahi memang secara perjalanan P3 itu ada 3 peristiwa besar yang P3 alami sejak awal berdirinya P3. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Bang Rifki bahwa adanya penataan kehidupan berpolitik pada tahun 1971. Nah, itu adalah P3 salah satu hasil dari penataan tersebut, yang mana memang
berleburnya 4 fusi, ya, berleburnya 4 fusi itu, ya, ketika dirancang oleh beliau itu almarhum Bang Ali Murtopo pada tahun 1973. P3 dibentuk hasil dari peleburan kekuatan beberapa partai Islam. Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Nah, akibat peleburan itu P3 memang mempunyai gejolak. Nah, pada saat awal tersebut, ya kan? Karena ada beberapa kepentingan yang bisa tidak terakomodir. Nah, dari sana pun beliau itu pendahulu-pendahulu kami pada tahun 1979 di bawah kepengurusan Ketua Umum Haji Naro itu pun menuai banyaknya friksi-friksi yang ada, sehingga hal tersebut ada beberapa hal yang memang membuat P3 besar dan juga membuat P3 kecil pada saat itu. Ya, pada saat itu terjadi memang dengan gaya khasnya almarhum Haji Naro, ya, pada saat Munas NU pada tahun 1983, Munas Alim Ulama pada saat itu yang digelar di Situbondo, NU itu memutuskan keluar dari P3. Sehingga walhasil dengan keluarnya NU pada tahun tersebut membawa dampak buruk kepada hasil pemilu di tahun 1987. P3 kalau nggak salah itu suaranya jatuh sekitar 15%. Yang mana 5 tahun sebelumnya, tahun 1982, P3 itu lebih dari 25-27% hasil perolehan nasional. Itu momentum pertama di mana P3 dihadapkan oleh situasi friksi-friksi yang ada. Nah, kemudian kedua, P3 juga mengalami hal besar pada saat gelombang reformasi pada tahun 1998, ya, yang memang berpengaruh besar terhadap keutuhan P3. Banyak masalah-masalah serius yang memang harus diselesaikan secara internal. Karena memang konflik internal ini mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu ciri khas partai kami, itu terkait dengan sektarian, terkait dengan mazhab begitu, yang kemudian membelah-belah basis masa partai kita. Nah, contoh ketika 98, meskipun bukan sempalan P3, almarhum Gus Dur membentuk PKB, tetapi secara realita otomatis dengan terbentuknya PKB menggerogoti suara P3 dari basis bermasa NU, ataupun dengan senior kami Bapak Amin Rais dengan terbentuknya PAN. Meskipun PAN juga bukan sempalan P3, tetapi basis massa Muhammadiyah hilang dari P3. Gitu. Dan yang paling mencolok dari sisi internal friksi yang terjadi pada saat pembentukan partai PBR oleh almarhum Zainuddin MZ. Memang PBR ini sebagai sempalannya di P3, akibatnya terpecah-pecah dan hasil pemilu 1999 suara P3 jeblok. 9, sekian atau 10% begitu. Gitu. Dan yang terakhir memang itu momentum yang kedua, dan yang terakhir memang kami sepakati betul memang ada sedikit fenomena lah, di mana ketika partai politik ini diterpa oleh isu-isu internal, apakah itu menjadi dominan faktor internal maupun faktor eksternal, itu kita bisa pastikan P3 ini menjadi partai yang autopilot, tidak menjadi kebutuhan kunci bagi grassroots kami untuk seorang tokoh. Sama seperti yang banyak dibicarakan mungkin 5 tahun yang lalu ketika perpecahan terjadi di internal kami tahun 2014. Antaranya kubu Pak Surya Dharma Ali dan kubunya Pak Romahur Muzi. Nah, itu kental sekali kami lihat bagaimana tidak adanya nilai manfaat yang memang dapat membesarkan partai kita. Tapi kita belajar, kita kayakan organisasi kita, sehingga hal-hal tersebut kami yakin P3 ini partai yang autopilot, sehingga kami pun merasa bangga berapa kali mengikuti pemilu, P3 selalu menjadi bagian yang mewakilkan aspirasi masyarakat. Jadi pada tahun 2004-2009 P3 tenang, tetapi ketika terjadi pemilu pada tahun
2014, nah, ini mulai awal prahara melanda partai kami. Dengan dipicunya sikap Bapak Surya Dharma Ali menghadiri kampanye Partai Gerindra pada saat itu. Yang dinilai oleh internal P3, dari pengurus-pengurus wilayah P3, kalau nggak salah sekitar 25 pengurus wilayah atau 26 gitu, sebagai perselingkuhan politik di saat-saat last minute gitu ya. Kemudian mencapai sampai menjadi konflik yang sangat runcing, sangat tajam, hingga sampai ancaman pemecatan yang mungkin tadi disampaikan juga oleh Bang Jansen sama Bang Rifki itu, kita lakukan pemecatan sana sini, penguasaan dan lain sebagainya gitu ya, dan saling ancam pada saat itu. Namun pada saat itu dilawan oleh faksi di satu sisi lagi, saling melakukan manuver-manuver politik. Jadi awalnya itu bulan Maret kalau nggak salah itu 23 Maret sampai akhirnya Mahkamah Partai menggelar sidang beberapa bulan setelahnya di bulan Oktober 2014 sehingga menghasilkan beberapa putusan-putusan gitu ya. Sampai akhirnya sekarang ini. Jadi memang kalau kami melihat perjalanan partai kami bahwa kita tetap mengacu kepada undang-undang tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ya kan? Di mana terjadinya persengketaan itu pastinya di pasal 32 ayat 1 kalau nggak salah itu mengutamakan cara bermusyawarah bermufakat. Bila mana tidak terjadi hal tersebut akan ditempuh ya gitu ya melalui pengadilan atau di luar pengadilan, yang dapat dilakukan melalui rekonsiliasi ataupun mediasi ya, yang mekanismenya diatur oleh atau di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Nah, hal-hal tersebut memang menjadi bagian yang kami sadari bahwa ke depan pun mungkin kami melihat kalau kita lihat di media Bang Jansen dengan teman-teman bermanuver ya gitu ya, dua kubu itu, dan itu kalau kita lihat internal kami pun juga melakukan hal yang sama seperti itu, melakukan hal yang sama seperti itu. Dan kami menganggap bahwa hal-hal tersebut meskipun banyak yang dilihat dari sisi negatif, tapi kami melihatnya sisi positif bahwa ke depan ini kami siap, P3 siap itu dalam mengakomodir suara-suara yang ada sehingga itu semakin solid lagi. Mungkin itu Mbak Agni terkait dengan friksi-friksi yang ada, itu sekilas yang kami gambarkan secara internal, itu juga mudah-mudahan dapat memberikan contoh bahwa ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif, tapi kami anggap kalau P3 sudah sangat dewasa dalam menanggapi hal-hal tersebut sehingga kami pun terus mencoba memperbaiki diri secara internal dan coba belajar dari teman-teman lain. Mungkin itu Mbak Agni dari kami perwakilan dari DPP P3. Terima kasih. Baik, Bang Rendika, dari pemaparan yang Bang Rendika sampaikan, minimal kita tahu bahwa adanya friksi yang terjadi dalam internal P3 juga salah satunya berdampak pada perolehan suara yang kemudian sempat menurun ya Bang Rendika ya. Kira-kira ada nggak sih Bang dampak yang sangat signifikan lagi yang kemudian dialami oleh P3 atau mungkin Bang Rendika melihat banyak partai politik yang kemudian berkonflik dan memiliki dampak yang cukup signifikan selain dari penurunan suara tersebut? Pada saat itu, ketika durasi perpecahan terjadi di dalam internal Partai Kabah kami, salah satu yang kami lihat sangat berdampak adalah terkait dengan jagoan-jagoan kami di wilayah, gitu ya, di tingkatan eksekutif maupun legislatif. Ketika kita bicara legislatif, mereka pastinya juga akan melihat apakah ini sahabat-sahabat di Dewan Pimpinan Pusat dapat mengakomodir suara mereka atau tidak, mengamankan posisi mereka atau tidak, dan itu pun secara psikologis pasti terganggu dengan adanya surat ancaman, surat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, juga local champion kita yang akan maju di pilkada-pilkada. Nah itu pun juga kami lihat bahwa mereka pun agak ragu kemanakah surat rekomendasi ini ditujukan kan gitu ya. Nah sehingga itulah yang menjadi kekuatan-kekuatan kami yang kami anggap pada saat itu
tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat kekuatan P3 di pemilu berikutnya. Nah, itulah yang menurut saya banyak nilai-nilai dampak-dampak ya, dampak-dampak negatif ketika terjadi perpecahan itu. Nah, iya betul, kurang lebih seperti itu. Secara garis besar ya, mungkin sisi banyak, tapi secara garis besar kasat mata kita bisa sampaikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Rendika Harsono dari Ketua DPP Partai P3. Selanjutnya saya ingin geser ke Bang Ahmad Fathul Bari selaku Wasekjen DPP Partai PKS. Selamat malam Bang Fathul Bari. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fathul Bari, pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada 3 narasumber sebelumnya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Fathul Bari melihat dinamika friksi partai politik hari ini yang terjadi? Tentunya PKS juga bukan partai yang tidak berkonflik hari ini. Kira-kira bagaimana Bang Fathul Bari? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu nih para abang-abang kita yang kita hormati. Bang Jansen nih, idola saya nih. Dari mana, Kok terlambat, Kenapa? Tadi udah gabung tapi sambil nyetir. Oh iya. Ada Bang Taslim, Partai Gelora nih, bajunya mentereng sekali, saya suka ini. Bang Rifki juga nih, saya sering lihat beliau di Komisi 5 kalau nggak salah ya. Kalau berpendapat luar biasa bagus. Bang Rendika juga. Saya pindah Komisi 2 sekarang menemani Ustadz Mardani Alisera. Oh, pindah ya. Yeah. Dan abang-abang lain juga yang hadir ini dari berbagai partai serta yang non-partai juga. Terima kasih banyak atas undangannya. Mungkin diskusinya kita santai nih ya, dan udah malam makanya saya lihat Bang Rifki pakai kaos, saya pulang langsung ganti kaos juga ini. Siap Bang. Jadi kalau tentang tema kita mengenai friksi, dinamika dan sebagainya, mungkin tadi saya sudah banyak dengar ya dari abang-abang yang sebelumnya bicara bahwa itu hal yang lazim lah. Bahkan tadi Bang Jansen membandingkan ya dengan keluarga gitu. Di keluarga saya mungkin kita juga banyak perbedaan pendapat dan sebagainya. Dan ya itu hal yang lazim menurut saya. Jadi kalau kita bicara tentang friksi ataupun juga perbedaan pendapat, ya memang kalau bukan karena perbedaan pendapat juga kita nggak ada demokrasi juga. Karena bukan karena perbedaan pendapat juga mungkin kita tidak menikmati kehidupan gitu. Karena hidup itu kan indah karena berbeda. Dan bangsa kita pun juga dibangun dari kebinekaan. Dan dalam konteks itu menurut saya tadi sudah banyak juga Bang Jansen bicara sejarah, Bang Rifki dan lain sebagainya tadi juga yang memperlihatkan bahwa dalam berbagai fase demokrasi bangsa ini, bahkan sebelum kita merdeka, itu pun juga sudah banyak perbedaan. Bukan hanya kita berorganisasi, tapi perbedaan pendapat dalam menuju apa yang kita cita-citakan. Bahkan kalau misalnya kita bicara hari ini banyak bicara tentang perbedaan ideologis misalnya, ya sebetulnya hal seperti itu juga jangan terlalu dibawa berlebihan gitu. Juga dibangun dengan perdebatan ideologis yang sangat luar biasa. Bahkan perdebatan ideologis pun juga yang menyisakan cara-cara berpendapat yang mungkin buat kalau kita praktikkan saat ini mungkin dianggap terlalu ekstrim gitu. Ya, dulu misalnya kayak Agus Salim misalnya dikritik oleh orang-orang PKI jenggotnya seperti jenggot kambing misalnya dan sebagainya. Itu bahkan bunga-bunga kritik yang aneh-aneh seperti itu di bangsa kita juga sudah kita pernah lewati. Dan ya kita perlu ingat bangsa kita ini berdemokrasi bukan hanya sejak reformasi, tapi bangsa demokrasi mungkin yang paling lama mungkin di tingkat Asia misalnya, setidaknya di Asia Tenggara. Dan ini sudah jadi hal yang cukup baik sebetulnya untuk bangsa ini. Tapi yang jelas ya semua itu ada cara-cara penyelesaiannya, ada cara-cara penyelesaian baik di internal, juga cara penyelesaian di aspek hukum misalnya hukum yuridis formal di Indonesia, lalu juga terkait dengan berbagai karakter dan latar belakang masing-masing, baik itu latar belakang parpol, latar belakang
lingkungan partai politiknya yang memang juga punya karakteristik yang bisa jadi mungkin berbeda-beda satu dengan lainnya, ataupun juga latar ya perbedaan pendapatnya dari konten apa yang diperdebatkan misalnya. Nah, itu menurut saya hal-hal seperti itu hal yang sangat lazim ya dalam politik di Indonesia. Nah, mungkin di awal itu. Oke, baik Bang Fathul Bari. Kira-kira kalau tadi bahkan juga Bang Fathul Bari menyampaikan bahwa wajar ketika partai politik juga mengalami konflik di internalnya. Tapi kira-kira menurut Bang Fathul Bari, apakah wajar juga ketika masyarakat setiap hari harus mengkonsumsi konflik-konflik yang kemudian timbul dari partai politik, Bang Fathul Bari? Ya, kalau latar itu mungkin juga ada kaitan dengan apa yang disajikan gitu oleh para pencari berita kita kan. Oke. Mungkin salah satu yang jadi menarik di masa reformasi sekarang, ya daya tarik berita itu ya menjadi salah satu yang menentukan juga gambaran yang disajikan kepada publik gitu. Mungkin saja hal-hal semacam itu memang disenangi juga oleh publik gitu ya. Senang melihat Bang Jansen berdebat juga gitu, misalnya seru sekali gitu. Saya juga sampai nonton berkali-kali baik di TV di YouTube gitu misalnya. Nah, itu menjadi hal yang menarik mungkin juga buat demokrasi kita yang begitu berwarna ya dengan berbagai latarnya. Ya mungkin itu gambaran bahwa memang perkembangan demokrasi di bangsa ini ya terus maju gitu. Mungkin dengan latar masing-masing. Ya bisa jadi mungkin hal-hal seperti itu masih dinikmati oleh masyarakat sehingga perdebatan di Demokrat misalnya itu menjadi daya tarik yang luar biasa dan publik bisa jadi mungkin menikmati lah gitu sehingga itu disajikan terus oleh media ya seperti atau kita justru meningkatkan elektabilitas partai ya Bang ya. Ya, seperti kita menikmati sajian perdebatan Dewa Kipas lah dengan Iren Sukandar kan, saya juga menikmati betul itu. Nah, ini mungkin akhirnya Bang Jansen mulai tenggelam kemarin gara-gara muncul Dewa Kipas itu. Saya juga agak sedih juga nggak ngeliat Bang Jansen lagi ribut. Oke. Bang Fathul Bari, kira-kira PKS juga merupakan salah satu partai yang mungkin pernah berkonflik. Kira-kira dari konflik yang pernah terjadi, apakah kemudian memunculkan distrust masyarakat kepada PKS sendiri, Bang Fathul Bari? Ya tentu kalau pandangan subjektif kami, subjektif ya, lagi-lagi mungkin banyak perbedaan ataupun perspektif yang lain gitu. Tapi kita kan bisa nilai dari hasil pemilu misalnya, ataupun juga kita bisa menilai dari hasil survei terkini misalnya. Dan memang bisa jadi tadi yang seperti saya sampaikan, ya latar masing-masing juga menentukan, baik itu latar belakang kultur partai politik, sendiri kan kita partai kader, bukan tidak ada figur sentral misalnya di PKS, juga punya latar yang memang ya hampir semua kader itu merasa memiliki saham lah gitu dalam partai gitu ya, yang sangat luar biasa gitu sehingga mungkin saja itu menjadi latar yang agak sedikit berbeda misalnya dengan yang lain mungkin saja ya, dan memang ya masing-masing latar itu kan tentu hal yang wajar ya karena ada akar sejarahnya gitu dalam pembentukan partai politik. Dan bagi saya ini apalagi mungkin generasi saya yang relatif lebih muda ya, dan kita ya santai-santai aja sebetulnya untuk melihat hal itu sebagai dinamika yang tentu akan makin mendewasakan pribadi maupun partai politik masing-masing gitu untuk menuju hal yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bang Ahmad Fathul Bari dari Wasekjen DPP Partai PKS. Selanjutnya terakhir saya ingin geser ke Bang Taslim Tamang selaku Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia. Bang Taslim, ini kalau saya boleh mengasumsikan dari opini publik, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa lahirnya Partai Gelora Indonesia mungkin bisa dikatakan juga berawal dari adanya konflik, ya kan Bang ya. Kira-kira menanggapi hadirnya friksi-friksi partai politik hari ini yang terjadi di Indonesia, kira-kira bagaimana pandangan Bang Taslim? Baik, terima kasih Andika. Assalamualaikum, selamat malam semua rekan-rekan narasumber, Bang Rendika, Bang Jansen, Bang Rifki, dan Bang Ahmad Fathul. Tentu Partai Gelora sebagai partai baru
tidak bisa bicara banyak terkait dengan friksi. Kita juga belum cukup 2 tahun ya. Kita sekarang lagi mengejar pembentukan struktur baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada kelurahan. Itu pekerjaan sehari-hari yang kita hadapi saat ini. Karena itu kalau saya pakai baju Gelora wajar lah ya, kita terus bersosialisasi memperkenalkan Partai Gelora. Nah, saya kira memang kita perlu sentuhan terhadap kata friksi ini supaya kita punya ruang untuk berbicara secara seimbang, memaknai friksi partai ini. Sehingga kita tidak merasa bahwa friksi itu adalah satu aib amat begitu, dosa besar amat begitu. Kalau kita bawa friksi dalam konteks dinamika partai politik, apalagi di dalamnya begitu banyak orang membawa banyak pikiran, kemudian dengan latar bahkan ada ormas dari ormas kebangsaan, ormas keagamaan, tua muda, itu semua ada dalam partai politik. Dan karena itu sangat wajar jika terjadi gesekan-gesekan dialektika, kemudian perbedaan. Mungkin yang saya tidak masuk di sejarah ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin yang menjadi concern kita, yang menjadi sorotan itu adalah dua hal. Yang pertama adalah di skala dinamikanya itu, dan yang kedua adalah apa yang melatari terjadinya dinamika. Nah, yang menjadi kekhawatiran mungkin kita ya terkait dengan dinamika itu adalah kalau friksi dalam pengertian perpecahan ya, dan tadi sudah disampaikan itu, dan mungkin sampai berujung pada perpisahan dua belah pihak, ada yang tertinggal kemudian harus ada yang tersingkirkan. Nah, itu yang mungkin menjadi kekhawatiran. Tapi saya ingin masuk pada bab apa yang melatari, sehingga saya bisa mengatakan bahwa bisa jadi friksi itu, berpisah itu adalah jalan keluar dari sebuah masalah yang menumpuk begitu lama. Katakanlah seperti sekam, seperti bara dalam sekam yang kemudian menemukan momentumnya, lalu terjadi letupan, ledakan, sehingga terjadi friksi, ujung pada apa yang kita lihat pada pengalaman-pengalaman partai yang ada. Nah, kalau misalnya ditanya Partai Gelora, ya katakanlah diasumsikan sebagai partai yang lahir yang sebelumnya dari PKS, saya ingin lebih cenderung mengatakan bahwa kalau kita belajar dari Soekarno misalnya ya, punya pikiran besar, punya ide besar tentang Indonesia, lalu bikin partai. Lalu misalnya Haji Agus Salim punya ide besar, punya pikiran besar tentang Indonesia, juga bikin partai. Kemudian M. Nasir juga punya pikiran besar, punya ide besar tentang Indonesia, juga bikin partai. Jadi intinya adalah kalau menurut kami, jauh lebih penting kita bicara pada tataran strategisnya terkait dengan apa gagasan kita, apa ide kita tentang Indonesia. Karena partailah yang menjadi jembatan untuk mempertemukan antara ide, narasi kita itu agar bisa mewujud menjadi hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh bangsa. Nah, saya tidak akan masuk pada konfliknya karena kalau kita belajar dari pengalaman apa yang tadi diceritakan, memang ada faktor-faktor, saya tidak mengatakan remeh-temeh ya, tetapi kalau misalnya kita meminjam istilah ungkapan yang mengatakan bahwa kalau Anda mau mengetahui seperti apa kualitas perkumpulan orang, maka dengarkanlah apa yang menjadi tema-tema pembicaraannya setiap hari. Nah, kalau tema-tema pembicaraan kita, apalagi misalnya dalam partai itu kecil-kecil, ya urusan bagi-bagi posisi dan seterusnya, memang akan menguras energi yang kemudian tidak memberikan kesempatan kepada partai kader untuk berpikir yang lebih besar, berpikir ide, berpikir satu hal yang bisa diperjuangkan bersama terkait dengan apa yang bisa kita kontribusikan terhadap bangsa ini. Nah, menurut saya itu penting dijelaskan kepada publik sehingga publik bisa mengetahui dan bisa memahami, bahkan juga bisa menarik kesimpulan bahwa oh itu memang jalan keluar. Kenapa?
karena dasarnya adalah sesuatu yang terkait dengan kepentingan mereka, kepentingan masyarakat. Nah, olehnya itu ini yang penting saya kira, apa latar dari semua itu. Karena kalau misalnya Partai Gelora ya tidak punya pengalaman secara institusi sekarang berfriksi, tetapi bukan berarti kami tidak punya pengalaman berpartai. Kami punya pengalaman mendirikan partai. Yang bisa kami lakukan adalah belajar pengalaman sebelumnya. Nah, apa yang harus kami pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama adalah, memang kalau partai itu agar bisa disibukkan bukan pada hal-hal yang kecil, partai itu memang harus memiliki narasi, ide yang besar terkait dengan keindonesiaan kita. Nah, sehingga pembicaraan kita itu, diskusi kita sehari-hari bukan hal yang kecil-kecil. Nah, kita memiliki satu semangat yang sama, ide besar yang sama kita perjuangkan. Katakanlah kalau di Gelora mencoba membuat satu common idea, yaitu atau ide bersama untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia adalah menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Itu satu cara kami agar kami fokus pada sesuatu yang strategis. Yang kedua adalah minimnya pendidikan politik pada suatu partai. Itu juga memang akan berkontribusi terhadap seringnya atau terjadinya keributan-keributan yang tidak penting. Kenapa pendidikan politik itu penting dalam partai? Supaya kader, anggota memiliki arah. Nah, kalau anggota partai, kader tidak memiliki arah, akhirnya mereka semuanya berpikir masing-masing, memikirkan hal yang, ya katakanlah tidak punya arah. Nah, kalau tidak punya arah, merasa tidak terarah, ya wajarlah terjadi. Yang ketiga, saya kira leadership. Nah, masalah kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan ini sendiri juga penting untuk menciptakan keseimbangan, memberikan ruang, tidak, kalaupun ada tata kelola partai, ada mekanisme, ada anggaran dasar, itu lebih kepada tata kelola yang sifatnya aturan main, administratif. Tetapi aturan-aturan seperti itu kan tidak boleh kemudian membatasi atau mengungkung pikiran. Nah, karena kalau kita belajar dari sejarah-sejarah pendiri bangsa, kenapa mendirikan partai, saya kira karena faktor-faktor ada satu ide besar yang terhambat, lalu kemudian mencari jalan keluar. Nah, Gelora saya kira itu alasannya. Ada ide besar yang kita ingin perjuangkan, yang kemudian kita mencoba jalan keluarnya, dan kita menemukan bahwa Gelora lah kira-kira sampai saat ini yang kita yakini sebagai jalan keluar untuk mewujudkan cita-cita besar. Saya kira itu.